Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul meskipun dalam media virtual seperti ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tema kita hari ini adalah tentang menjadi manusia istiqomah. Bagaimana menjadi manusia istiqomah? Manusia ketika hidup di dunia, kemudian ia meninggal, itu meninggalkan nama. Nama di sini adalah pilihan kita. Kita ingin dikenal orang dengan nama yang baik atau justru nama yang buruk. Semua itu ditimbang dengan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara atau akhlak kita dalam menyikapi sesuatu ketika kita di dunia. Nama kita akan senantiasa dikenal. Makanya pilihan kita adalah tentunya menjadi manusia yang baik, yang dikenal dengan nama yang baik, menjadi orang yang baik, baik sifat, akhlak, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita di dunia, tentunya Allah tidak memberikan segala sesuatu ini dengan hal yang nikmat-nikmat saja. Allah pasti memberikan suatu ujian. Allah pasti memberikan kita suatu cobaan, di mana Allah ingin kita untuk naik kelas. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di sini Allah ingin melihat seberapa istiqomah kita ketika Allah berikan ujian. Allah ingin melihat kita seberapa istiqomah kita ketika kita mendapati suatu musibah, suatu masalah. Bagaimana cara kita menanggapi hal itu? Apakah kita hadapi hal itu dengan cara kita bersyukur? Atau justru kita bersedih hati, menangis, kemudian mengeluh parahnya. Nauzubillah min zalik. Di sini Allah menguji kita adalah untuk melihat seberapa istiqomah kita di dunia, sehingga kita nanti di akhirat punya bekal, sehingga kita di akhirat nanti bisa hidup dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan manusia di muka bumi ini tentunya dipandang Allah sama. Semua manusia itu sama. Yang membedakan apa? Adalah sifatnya, akhlaknya, ibadahnya, niatnya, hatinya. Itu hanya Allah yang tahu. Dan yang hanya berhak menilai kita umat manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak kita bagi seorang manusia itu mengatakan, si A ini orangnya begini-begini, ini. Ngomongin orang, gak baik. Ngejudge orang, gak baik juga. Ada orang yang hari ini baik, ada orang yang besoknya gak baik. Atau justru sebaliknya gitu kan. Ketika dia hari ini misalnya dapat makan enak, kerjaannya lancar, semuanya enak, lancar, kemudian dia merasa bahagia, kemudian besoknya tiba-tiba dia diberikan keterpurukan oleh Allah, kemudian makannya jadi susah cari makan, susah makan, atau mungkin dia sakit dan lain sebagainya. Dia lupa bersyukur sama Allah, ada sesuatu di dalamnya. Seharusnya kita harus tetap bersyukur. Bagaimana kita caranya ikhlas, kita harus sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, baik itu suatu hal kebaikan atau justru sebaliknya. Kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi syukurnya kita itu mau bagaimanapun Allah berikan, apakah itu baik ataukah itu buruk, kita harus tetap menjalaninya, harus tetap bersyukur kayak gitu. Kemudian harus ikhlas, harus istiqomah dengan jalan yang namanya kita harus berbuat baik. Berbuat baik dalam keadaan apapun, bukan karena ketika ada A, ada B, ada C, tapi harus senantiasa berbuat baik. Ketika Allah berikan kita suatu musibah atau Allah berikan kita
suatu cobaan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketika kita yakin akan hal ini dulu, kita yakin dulu sama surah Al-Baqarah ayat 286 bahwanya segala ujian, segala sesuatu cobaan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk menaikkan derajat kita. Kemudian hal itu dilakukan oleh Allah karena Allah tahu mana yang kita sanggupi dan mana yang tidak kita sanggupi. Ketika Allah kasih kita susah makan, kesulitan dalam rezeki, Allah tahu bahwa kita ini bisa melakukan hal itu, bisa menjalani hal itu. Bagaimana cara kita bisa bersyukur? Allah pasti tahu kita bisa melewati itu. Tapi pilihannya tetap ada pada diri kita. Kita mau percaya sama Quran surat Al-Baqarah 286 atau justru sebaliknya, atau kita menolak, atau kita menyangkal dengan surah itu. Kenapa Allah tidak berikan, misalnya ada yang menyangkal seperti ini, kenapa tidak Allah berikan saja kehidupan kita yang senang-senang saja? Kemudian pertanyaannya, kalau kita mau hidup senang-senang aja, gimana caranya kita bisa menilai diri kita sendiri? Bahkan Allah bagaimana tahu melihat kita ini istiqomah atau enggak gitu? Meskipun Allah tahu ya, tanpa perlu mencoba memberikan ujian kepada kita, Allah tahu kita orangnya seperti apa. Tapi ya itu tadi, memang dunia ini harus kita lewati sedemikian rupa yang Allah atur untuk kita, sehingga kita bisa punya bekal nanti di akhirat. Emang itu syaratnya dan harus kita lakukan. Intinya adalah kita harus menjalani itu dengan rasa syukur, dengan tetap bahagia. Ketika pun mengeluh, ketika pun sedih, ya itu hal yang manusiawi. Tapi yang namanya kemudian marah, kemudian berontak, dia nggak setuju dengan Allah, kenapa Allah kayak gini, itu yang salah. Kayak gitu. Karena kenapa? Ketika Allah berikan kita ujian, ketika Allah berikan kita kesulitan, kemudian kita ingat dengan Allah, Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya apa? Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita diberikan musibah, kemudian kita ingat Allah, misalnya kita zikir, kita bersyukur, justru insya Allah Allah akan ingat kita, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin Allah tidak akan serta-merta mengangkat penyakit kita, misalnya ketika kita sedang sakit. Allah tidak akan serta-merta langsung mengangkat, mencabut penyakit kita sehingga kita langsung sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Mungkin bisa jadi Allah memberikan kemudahan kita, kelapangan hati kepada kita. Nah itu yang Allah berikan, dan itu rasanya adalah suatu kenikmatan tersendiri bagi orang yang mensyukurinya. Tapi permasalahannya, ada orang yang justru sebaliknya. Ketika dia diberikan musibah, keadaan yang dia tidak suka, tidak menyenangkan bagi dia, kemudian dia misalnya udah dikasih harta banyak sekali dengan Allah, udah enak nih hidupnya, kemudian dia lupa, dia justru berfoya-foya, dia kufur, dia mengatakan bahwa ini adalah jerih payahku, katanya. Padahal itu kan adalah pemberian dari Allah, tapi dia lupa gitu. Allah katakan bahwasannya azabnya sangatlah pedih. Ingat ketika cerita-cerita masa lalu yang pada zaman Nabi Hud, kaum Aden, kaum Thamud, dan lain sebagainya, mereka kemudian ditiadakan dari muka bumi, sampai sekarang bahkan tidak ada jejaknya, kayak gitu. Itu adalah bukti bahwasanya Allah itu benar gitu. Ketika Allah marah kepada kita, bukan berarti Allah benar-benar meninggalkan kita, tapi ketika kita berlebihan, kita menentang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak ingat namanya bersyukur, kita lupa bahwasanya itu adalah suatu pemberian dari Allah, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Ketika sudah ditunjukkan kepada kita kisah-kisah yang telah lalu, kisah yang tadi saya sebutkan bahwa ada pada zaman Nabi Hud, kaum Samud, dan lain sebagainya, masih juga sekarang kita merasa sombong, merasa angkuh kepada orang, kita punya segalanya, orang lain enggak. Itu suatu keadaan yang salah gitu.
kita harus tetap mensyukuri, atau bahkan mungkin suatu kebaikan atau kenyamanan hidup saat ini, rezeki kita lancar saat ini, bisa jadi itu merupakan suatu cobaan yang diberikan oleh Allah, tapi dengan cara yang lain kayak gitu. Makanya kita harus senantiasa menguatkan iman kita, bagaimana kita harus senantiasa bersyukur dan ingat bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah. Kita itu cuma dititipkan oleh Allah untuk menjaga harta yang kita punya saat ini untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Bisa dengan untuk menolong orang-orang yang kurang mampu, menolong orang-orang yang membutuhkan. Makanya pada kenyataannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang solehah, orang yang soleh, itu senantiasa mengajak orang lain, baik keluarganya, saudaranya, temannya, untuk berbuat kebaikan. Karena kata Allah, kaum kita ini, kaum saat ini, bukan dikatakan baik, bukan dikatakan kaum yang baik atau kuntum khairu ummah, itu bukan dilihat dari misalnya seberapa banyak ibadahnya, atau pulang balik naik haji disebut dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan seperti itu. Tapi Allah puji umat ini, kuntum khairu ummah itu adalah ketika kita menjadi orang, umat yang dapat mengajak orang lain kepada suatu kebaikan, mengajak orang lain, menyeru orang lain untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan suatu kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Waktu tidak dapat diulang. Ketika waktu ini berjalan, kita tidak tahu kapan terakhir kita akan melewati batasnya. Kita tidak pernah tahu, pada akhirnya kita akan stay di akhirat. Kita nggak pernah tahu nih, nanti kalau kita berbuat jahat, kemudian kita meninggal, kemudian Allah tempatkan kita di mana, kan tempatnya juga bukan hal yang baik, bukan surga untuk gitu. Sedangkan kita pasti menginginkan surga. Surga itu kekal gitu. Siapa sih yang nggak mau masuk surga dengan keadaan yang nyaman, ada buah, tinggal tinggal makan gitu. Semua apapun yang bahkan hanya kita pikirkan saja kemudian didapatkan oleh kita ketika kita di surga. Siapa sih yang nggak mau dengan hal yang seperti itu begitu kan? Makanya ke semua kehidupan kita di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, baik itu hal baik atau hal buruk, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ini, pada diri kita ini dijaga oleh dua malaikat, baik sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Yang di sebelah kanan menjaga segala sesuatu yang baik-baik yang kita lakukan, sedangkan yang di sebelah kiri adalah mencatat sesuatu yang buruk-buruk, apapun itu yang kita lakukan. Keluar sedikit perkataan kotor dari mulut kita, hal-hal yang tidak menyenangkan untuk didengarkan oleh orang lain, hal-hal yang kurang baik untuk didengar, kemudian kita ucapkan, langsung dicatat oleh malaikat yang bertugas, gitu kan. Tapi masih juga kita sampai saat ini masih suka berbicara yang buruk-buruk, masih suka ngomongin orang, masih suka menjudge orang. Padahal kita lupa. Seharusnya kita sadar bahwasanya ada malaikat yang menjaga kita, baik sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Makanya ketika kita sedang diuji sama Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu yang membuat keadaan kita ini tidak nyaman, kita bersedih dan segala macam, alangkah baiknya kita ini beristighfar. Insyaallah istighfar ini bisa menangkal dosa, menangkal siksa. Istighfar ini adalah salah satu ucapan yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Siapa sih yang gak mau dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman? Itu kan pasti kita semua mau. Makanya kita harus senantiasa beristighfar. Begitu kita sadar kita melakukan suatu keburukan nih barusan, lakukan yang namanya taubat, lakukan yang namanya istighfar, ingat Allah, astagfirullah, 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 sampai seterusnya, sampai betul-betul hati kita ini merasa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita diminta oleh Allah, meskipun kita sudah melakukan suatu keburukan, tetap harus kembali kepada yang baik. Insya Allah ketika kita benar-benar melakukannya, kita taubat, kita istighfar, seterusnya sampai kita istiqomah, betul-betul menjalani dan menjauhi apa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah, menjauhi larangannya. Kemudian ini sudah akhir tahun 2021, semoga kita diberikan waktu yang panjang oleh Allah senantiasa sehingga kita bisa memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Mari kita meminta pengampunan kepada Allah sehingga kita menjadi manusia yang lebih istiqomah, menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita istiqomah menjalani suatu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memperbaiki nilai-nilai keislaman kita yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.